Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel Tabrani Education. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang regresi data cross section dengan FUSE plus penjelasan lengkap. Nah, jika data yang digunakan merupakan data cross section, yaitu data satu periode dengan jumlah variabel independen lebih dari satu, maka disebut model regresi Gaussian ya teman-teman. Ini ada referensinya. Nah, contoh data cross section ataupun regresi dengan data cross section ya, seperti ini data yang saya gunakan untuk ataupun dalam tutorial ini. Di sini ada dua variabel x sesuai dengan definisinya ya. Variabel independen lebih daripada satu. Ada dua variabel x ataupun independen, x1 dan x2. X1 yaitu kepadatan penduduk, X2 upah rata-rata per jam, dan variabel Y-nya yaitu IPM ataupun indeks pembangunan manusia. Nah, ini merupakan data cross section provinsi di Indonesia, teman-teman. Ada 34 provinsi. Tahunnya yaitu tahun 2021, itu sama semua ya, teman-teman. Sesuai dengan definisi. Digunakan merupakan data cross section ataupun satu periode, teman-teman. Nah, ini merupakan satu periode. Periodenya 2021 semua, dan cross sectionnya ada 34 provinsi, teman-teman. Nah, maka modelnya seperti ini. Nah, ini dia, teman-teman. Kemudian hipotesisnya ada 3. 2 diantaranya yaitu pengaruh secara parsial. Yang pertama yaitu akan kita uji kepadatan penduduk terhadap IPM. Yang kedua yaitu upah rata-rata per jam terhadap IPM. Dan yang ketiga, kepadatan penduduk dan upah rata-rata per jam terhadap IPM, teman-teman. Dalam tutorial ini saya menggunakan hipotesis dua arah. Nah, untuk penjelasan tentang hipotesis dua arah lebih lanjut, teman-teman bisa melihat di link yang ada di deskripsi, teman-teman. Oke, langsung saja. Di sini sudah saya buka FUSE-nya. Nah, di sini cross section-nya ada 34. Maka cara inputnya file, new, work file. Nah, kemudian di sini kita pilih ini yang paling atas. Observation ada 34, kemudian kita klik OK. Quick, empty group. Kemudian kita copy datanya variabel x1, x2 dan variabel y. Kita kembali ke FUSE. Klik kanan, kemudian kita pastekan. Kita ganti nama X1, X2 dan Y, teman-teman. Kita close. Yes. Nah, tahap pertama yang harus kita uji yaitu ini, kita blok semua juga boleh, ataupun saya X1 dan X2 as equation, kita hapus. Kita buat Y spasi C spasi X1 X2 karena variabel x-nya ada 2, kemudian OK. Nah, step pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Kita klik view, kemudian kita pilih residual diagnosis, kita pilih ini dia, histogram normality test. Nah, ini dia, teman-teman. Tinggal kita copy, kemudian kita pastekan. Di sini nilai probability-nya 0,75 sekian. Nah, ini dia penjelasannya, teman-teman. Hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai probability sebesar 0,75 sekian, lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita melakukan uji multikolinialitas, teman-teman. Klik view, kemudian kita pilih varian inflation factor. Nah, ini dia, teman-teman. Yang kita lihat dan nilai centernya, teman-teman. 1,18 sekian, teman-teman ya. Ini dia. Hasil multikolinialitas menunjukkan bahwasanya nilai V variabel X1 dan X2 sama angkanya, teman-teman, 1,187122, lebih kecil daripada 10. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinialitas ataupun lolos uji multikolinialitas.
Ini referensinya ada teman-teman, dari normalitas, kemudian multicol juga ada referensinya, ini dia. Kemudian kita lanjutkan dengan uji heteroskedastisitas. Kita klik view, kita pilih heteroskedasticity test. Di sini saya gunakan Glazier. Nah, ini dia teman-teman angkanya. Oh, kalau Glazier ini yang kita gunakan. Nah, ini dia. Kalau kita gunakan yang atas bisa juga, tapi yang di bawah umumnya yang digunakan. Nah, ini dia penjelasannya. Sama ya angkanya teman-teman. Ini dia. Hasil uji heteroskedastisitas Glazier menunjukkan bahwasannya nilai probability variabel X1 dan X2 lebih besar daripada 0,05. Ini yang saya bolkan teman-teman. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas ataupun lolos uji heteroskedastisitas. Kemudian selanjutnya kita lakukan uji autokorelasi. Kita kembali ke Views, kita klik View. Kemudian kita pilih Serial Correlation LM Test. Oke, nah ini dia teman-teman. Penjelasannya, angka yang kita gunakan ini dia teman-teman. Nah, nilai probability chi-square sebesar 0,2553, lebih besar daripada 0,05. Maka tidak ada masalah autokorelasi ataupun lolos uji autokorelasi teman-teman. Kemudian selanjutnya kita lakukan uji persamaan regresi linier teman-teman. Ataupun ini persamaan regresi data cross section ataupun disebut dengan regresi Gaussian teman-teman. Kita kembali ke Views, kita klik View. Bisa kita ambil dari sini angkanya. Ini dia teman-teman. Sama ya, 74. Ini dia. Ataupun bisa kita ambil langsung dari sini, representation. Nah, cuma sangat banyak angkanya teman-teman ya. Ke estimation output, ini dia. Nah, ini dia teman-teman. Nilai koefisien konstanta sebesar 74,74 sekian teman-teman. Atau kalau dipersenkan 7474% teman-teman ya. Hal tersebut menandakan bahwasanya tanpa adanya variabel X1 dan X2, variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 7474% teman-teman. Kemudian nilai beta variabel X1 sebesar 0,000850 adapun 0,085%. Hal tersebut menunjukkan apabila variabel lain konstan dan variabel X1 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 0,085%. Kenapa meningkat? Karena nilai beta X1 yaitu plus teman-teman ya, ataupun positif. Sedangkan yang nilai beta variabel X2 ini dia sebesar min 0,000207 ataupun min 0,0207%. Jika variabel lain konstan dan variabel X2 mengalami peningkatan 1%, maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 0,0207%. Kenapa variabel Y-nya mengalami penurunan? Karena nilai variabel ataupun nilai beta variabel X2 minus teman-teman ya, ataupun negatif. Kemudian selanjutnya kita masuk ke uji hipotesis. Nah, tetap di tabel yang sama, ini dia untuk uji T-nya. Nah, ini dia uji T teman-teman. Nah, di sini kriteria pengambilan keputusan. Karena saya menggunakan hipotesis dua arah, maka arah positif dan negatif keduanya digunakan teman-teman. Ini standarnya teman-teman ya. Ini dia. Untuk lebih lanjut pembahasan tentang standar seperti ini ataupun pengambilan keputusan dalam hipotesis dua arah, baik dua arah, satu arah, linknya ada di deskripsi teman-teman. Nah, di sini dapat dilihat variabel X1 nilainya positif,
variabel X2 nilainya negatif teman-teman ya. Maka ketika positif kita gunakan standar yang ini, ketika negatif kita gunakan standar yang ini teman-teman. Nah, nilai T hitung variabel X1 sebesar 3,5 teman-teman ya. Lebih besar dari nilai T tabel yaitu 2,04. Didapat dari, nah kita bisa menghitung di sini. Ini T tabel. Jumlah sampel ada 34. Ini dia teman-teman, provinsinya ada 34. Nih. Nah, rumusnya ini depth freedom nanti jumlah sampel dikurang 2 karena ada referensi yang untuk depth freedomnya jumlah sampel dikurang 2. Ada juga referensi yang depth freedomnya adapun untuk menghitungnya n dikurang variabel teman-teman, dapat jumlah sampel dikurang jumlah variabel. Kalau kita masukkan sama dengan ini tin v buka kurung probability 0,05 titik koma depth freedom 34 dikurang 2 32 tutup kurung enter 2,04 teman-teman. Dan nilai probability 0,0012 lebih kecil sama dengan 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kita cek kemari, ini dia. H0 ditolak, HA diterima. Ini dia yang diterima teman-teman. Saya tandai warna hijau. Nah, ini dia. Artinya kepadatan penduduk berpengaruh terhadap IPM. Nah, ini dia. Kepadatan penduduk berpengaruh terhadap IPM. Untuk variabel X2 nilainya minus, artinya kita gunakan standar yang ini teman-teman. Nilai T hitung variabel X2 sebesar min 1,4. Lebih besar sama dengan nilai min T tabel yaitu min 204. Karena nilai T tabel itu dia berlaku positif dan negatif teman-teman. Dan nilai probability 0,1495 lebih besar 0,05, maka HA ditolak dan H0 diterima teman-teman. Kita cek H0 yang variabel X2, ini dia. Saya beri warna merah teman-teman. Artinya upah rata-rata per jam tidak berpengaruh terhadap IPM. Nah, ini dia teman-teman ya. Nah, ada juga standar yang digunakan terkadang ketika nilai minus ini tidak diikutsertakan, itu sah-sah saja teman-teman ya. Kalau kita buat seperti itu, maka nilai minus ini kita buang. Berarti tetap kita gunakan standar yang ini dia. Berarti di sini lebih kecil dari nilai T tabel yaitu 2,04 dan nilai probability 0,1495 lebih besar 0,05. Nah, seperti ini bisa juga. Karena banyak juga yang buat seperti ini teman-teman. Artinya sebentar. Yang dihapus ini dia min. Banyak juga yang membuat standar yang seperti ini, itu benar juga ya teman-teman. Artinya ketika dia membandingkan T hitung dengan T tabel, nilai minus di T hitung tidak diikutsertakan karena minus itu menunjukkan arah. Itu boleh juga, itu benar juga teman-teman. Tapi ketika teman-teman buat seperti ini juga bisa teman-teman ya. Ketika uji T sudah selesai, maka dilanjutkan dengan uji F teman-teman. Tetap di output yang sama. Ini dia hasil uji F-nya. Ini. Nah, ini dia. Sama angkanya teman-teman. Nilai F hitung sebesar 6,3. Lebih besar dari nilai F hitung 6,3, lebih besar dari nilai F tabel yaitu 3,30. Didapat dari ini dia teman-teman. Probability 0,05, jumlah sampel 34, jumlah variabel ada 3, 2 variabel X dan 1 variabel Y teman-teman ya. Totalnya ada 3, ini dia. Kalau kita masukkan ke rumus sama dengan ini dia. Probability titik koma depth freedom 1, jumlah variabel dikurang 1, variabel ada 3 dikurang 1 2, titik koma depth freedom 2, jumlah sampel dikurang jumlah variabel 34 dikurang 3 31, tutup kurung enter 3,30. Dan nilai signifikan 0,004866 lebih kecil sama dengan 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima.
Nah, berarti yang diterima adalah HA, teman-teman. Ini dia. Artinya, kepadatan penduduk dan upah rata-rata per jam berpengaruh terhadap IPM, teman-teman. Ini dia, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir, kita akan menguji koefisien determinasi ataupun R-square, teman-teman. Tetap di output yang sama, teman-teman ya. Nah, tetap di output yang sama di sini. Ini dia. Yang umum digunakan adalah adjusted R-square. Nilai adjusted R-square sebesar 0,24505015 atau kalau dipersenkan 24,5015%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 mampu menjelaskan variabel Y sebesar 24,5015%, sedangkan sisanya 75,4985% dijelaskan oleh variabel lain. Nah, nilai ini didapat dari hasil, nah ini 100 dikurang nilai persen ini, teman-teman ya. Ini kalau kita hitung, misalnya di sini sama dengan 100 dikurang nilai ini dia, teman-teman. 75,4985, teman-teman. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Ada 4 referensi yang saya gunakan di sini, teman-teman. Nah, seperti inilah tutorial regresi data cross section dengan EViews plus penjelasan lengkap beserta dengan referensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.